Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat menyenangkan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Tema besar adalah sihir milenial, dan topik kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sugesti sebagai terapi kesurupan. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan Allah terus membimbing kita dan memberi kita berkah, keberkahan, rahmatnya yang luas, sehingga kita selalu memperoleh manfaat, selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi sudah saya singgung ya, kesempatan kali ini kita akan mencoba tentang sugesti sebagai terapi kesurupan. Ya, bahwasanya rekan-rekan sekalian, sebenarnya sebuah keyakinan ya, atau gagasan ya, atau pikiran kita itu sejatinya selalu terpengaruhi oleh kata-kata ya, oleh kalimat-kalimat, oleh ucapan-ucapan pembicaraan, itu pun juga kata-kata ya. Termasuk juga Al-Quranul Karim. Itu adalah sejatinya adalah kata-kata, kalimat-kalimat. Meskipun tentu saja Al-Quran itu bukan kata-kata biasa. Dia adalah kalamullah. Dia adalah kata-kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan otak kita itu juga sangat dipengaruhi oleh kata-kata. Kita melihat peradaban manusia prasejarah ya. Kalau kita melihat perkembangan peradaban manusia itu, manusia yang semakin primitif itu manusia yang belum mengenal baca tulis, belum mengenal kata-kata yang tersistematis, apalagi bentuk tulisan. Semakin tulisan itu ditemukan dan dikembangkan, maka peradaban civilization dan culture ya, budaya dan peradaban manusia itu bisa berkembang, ilmu pengetahuan bisa berkembang, kemudian teknologi juga bisa berkembang. Itu karena ada bahasa yang ditulis ya, terutama yang ditulis, direkam gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, termasuk keyakinan-keyakinan seseorang itu sejatinya sangat dipengaruhi oleh kata-kata, oleh kalimat-kalimat ya. Kalau kata-kata kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang baik, ya, kata-kata yang benar, yang baik, maka tentu saja keyakinannya menjadi benar, menjadi baik, ya. Kemudian membentuk karakter seseorang itu, lantas membentuk kebiasaan seseorang itu, ya. Kalau baik dan benar, maka keyakinannya baik dan benar, kata-katanya baik dan benar, perilakunya insya Allah baik dan benar, ya. Mindsetnya itu benar gitu, baik dan benar. Sebaliknya, ketika kata-kata kalimat-kalimat itu adalah kata-kata kalimat-kalimat yang salah ya, yang buruk, maka dia akan berdampak juga pada pikiran yang salah dan buruk ya.
kemudian keyakinan yang salah dan buruk, yang berdampak pada tindakan, perbuatan, kebiasaan yang salah dan buruk, hasilnya juga salah dan buruk. Nasibnya menjadi salah-salah, menjadi buruk gitu. Ya. Maka kita berkali-kali ya, Al-Quran itu sebagaimana ayat yang sudah kutip ya, surat 54 ayat 17, Al-Qamar ayat 17 ya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahwasanya barang siapa orang yang berpaling dari zikr, dari Al-Quran, kalimat Allah, maka pasti orang itu akan hidupnya akan gelap, jiwanya akan gelap, ya, perbuatannya akan salah-salah gitu. Maka akan sempit, hidupnya lantas akan sempit. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan nanti di hari kiamat itu ya a'ma, buta, tidak mengerti apa-apa. Ya, karena dia tidak mempergunakan itu indranya ya. Seperti di surat 7, surat Al-A'raf ayat 179 gitu ya. Bahwa yang disebut tidak mempergunakan matanya untuk memahami, matanya untuk melihat, memahami, ya, telinganya, indranya untuk memahami, itu kata Al-Quran kal an'am balhum adol, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan itulah orang-orang yang lalai, kata Al-Quran itu. Ya. Sebaliknya, Quran juga menyatakan di surat 17 Al-Isra ayat 82 ya, bahwasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi syifa, obat jiwa, yaitu terkait dengan kata-kata ya, yang mempengaruhi mindsetnya, yang merubah mindsetnya, yang merubah pola pikirnya, sehingga merubah sikapnya, merubah perbuatannya, merubah tindakannya, merubah nasibnya. Syifa'un lima fis sudur. Dia adalah kata-kata itu mempengaruhi, bisa mengubah jiwa seseorang. Al-Quran. Ya. Dan juga rahmat wa rahmatun lil mu'minin. Maka di ayat berikutnya itu disebutkan wala yazidudz zalimina illa khosaro. Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim, orang yang sudah hobinya berbuat zalim, ya. Itu bagi mereka Quran itu hanya kerugian, menambah rugi. Kenapa? Mereka dibacakan Quran itu sesek mereka. Kenapa? Al-Quran melarang riba misalkan, sementara mereka sukanya riba. Al-Quran menyuruh adil, mereka sukanya zalim, ya. Al-Quran menyuruh jujur, mereka sukanya dusta. Ya bohong gitu. Al-Quran menyuruh untuk menepati janji, mereka suka mengingkari janji. Jadi seakan-akan Al-Quran itu mengeritik orang yang zalim itu. Wala yazidudz zalimina illa khosaro, menambah sesak mereka. Ya. Nah, jadi sekali lagi, apalagi di surat 38 Shad ayat 29 itu, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi mubarak, berkah, banyak mengandung keberkahan. Ya. Lihat dabbaru ayatihi, supaya orang-orang itu, kita ini mentadaburi, memahami ayat-ayatnya itu, waliyatadzakkaru ulul albab, dan orang yang memiliki akal sehat, memiliki ilmu pengetahuan yang berpadu dengan akal sehat, atau akal sehat yang berpadu dengan ilmu pengetahuan itu, supaya memikir-mikirkan ayatnya itu, memahaminya. Maka lantas itu berpengaruh Al-Quran itu memang, ya, bisa menjadi guidance, petunjuk gitu. Ya, menunjukkan, mencerahkan, memotivasi, menginspirasi untuk kebaikan-kebaikan dan prestasi. Itulah yang disebut dengan sehat jiwanya, rekan-rekan sekalian. Ya, kembali lagi kepada topik bahwasanya sugesti terapi kesurupan. Nah, sugesti sekali lagi itu selalu terkait dengan kata-kata, ya, sekali lagi. Nah, ilmu pengetahuan atau science, ya, itu mengenal paling tidak ada 3 macam sugesti. Yang pertama ada sugesti kerumunan, yang kedua ada sugesti ancaman atau negatif, dan yang ketiga ada sugesti prestif. Yang pertama adalah sugesti kerumunan. Apa itu? Jadi sugesti kerumunan itu maksudnya adalah
Jadi sugesti itu dalam sugesti ya secara kata dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ya, suggestion ya, suggestion to suggest artinya adalah menyarankan ya. Artinya menyarankan yaitu memberi saran, memberi masukan, sharing dengan kata-kata sehingga bisa merubah pola pikir seseorang, merubah mindset seseorang ya. Itu kata-kata, kalimat-kalimat memang bisa merubah. Kalau kata-katanya benar, maka benar. Tapi kalau awas kata-kata yang salah, ini bisa menyesatkan. Termasuk keyakinan-keyakinan ini juga dipengaruhi oleh kata-kata ya. Jadi sugesti kerumunan rekan-rekan sekalian, maksudnya adalah itu adalah sebuah pengaruh yang berada di dalam sebuah kelompok atau komunitas atau grup ya. Jadi kelompok atau komunitas atau grup itu memang bisa menjadi pengaruh, bisa to suggest, bisa memberi saran atau mempengaruhi seseorang ya. Misalkan rekan-rekan masuk dalam sebuah komunitas atau bagian anggota dari sebuah grup ya atau sebuah kelompok, maka tentu saja kelompok itu mempengaruhi sedikit banyak mempengaruhi kita yang bagian dari anggota itu ya, mempengaruhi itu keyakinannya, mindsetnya ya. Maka memang ya kalau kita mengutip hadis atau kata-kata ulama yang baik itu ya, kalau hadis misalkan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dapat wanginya, orang yang berdekatan atau dekat-dekat dengan tukang las kena percikan apinya, itu adalah gambaran ya. Maka ada tembang-tembang itu wong kang soleh tombok ati, itu salah satunya wong kang soleh kumpulono, supaya apa ya, sefrekuensi gitu. Kata Al-Qur'an, at-thayyibatu lit-thayyibin, orang baik itu akan kumpul dengan orang baik, orang buruk akan kumpul dengan orang buruk. Kenapa? Itu nggak dibuat-buat, karena frekuensinya orang baik itu pasti akan kumpul dengan yang baik. Frekuensinya orang yang buruk-buruk akan ketemu dengan orang-orang, dia nyaman gitu, bertemu dengan selevel, sefrekuensi gitu ya. Nah itu ya, maka kerumunan itu bisa menjadi sugesti atau mempengaruhi seseorang. Yang kedua adalah sugesti negatif atau sugesti ancaman. Ini berupa ancaman memang ya. Misalkan penjahat, penipu misalkan menelpon seseorang ya, menelpon kita misalkan atau mengancam kita, kalau Anda tidak transfer sekian ratus juta, maka anak Anda atau keluarga Anda tidak selamat misalkan. Itu adalah ancaman. Ya, atau misalkan banyak contoh yang lain ya, misalkan kejahatan-kejahatan virtual terutama itu marak itu ya. Jadi dia mengancam sehingga mempengaruhi orang. Orang takut, digertak takut, kemudian diancam, kemudian mengikuti saran dia. Ya, kalau itu penjahat tadi dia akan mengarahkan yang menguntungkan dia, tentu saja merugikan kita. Ya. Terus yang ketiga ada yang namanya sugesti prestif. Ini adalah pengaruh dari orang yang berprestasi, dari orang yang berwibawa, ya, tokoh masyarakat, ya, tokoh publik biasanya itu. Kalau sudah orang itu terkenal gitu ya, biasanya itu kata-katanya, saran-sarannya itu sangat berpengaruh kepada seseorang, ya. Tokoh agama misalkan yang dipengaruhi ya. Tokoh agama yang mempengaruhi atau memberi saran atau memberikan ide ya, itu biasanya gampang mempengaruhi orang ya. Itu yang disebut dengan prestif gitu ya, sugesti prestif ya. Itu jadi ada 3 itu rekan-rekan sekalian. Nah kemudian orang yang gampang terpengaruh atau gampang tersugesti, ada beberapa faktor. Misalkan ya, orang yang emosional, labil, emosional itu juga gampang terpengaruh, gampang tersugesti. Ya. Orang yang emosional itu orang yang emosian gitu. Tidak rasional, ya. Kan rasional itu biasanya berbanding terbalik dengan emosi. Jadi orang kalau tinggi rasionalnya, emosinya rendah. Tapi kalau sudah orang meletup-letup emosinya, biasanya rasionalitasnya itu rendah. Maka untuk meningkatkan rasionalitas, maka kita harus menurunkan emosi kita.
Ya. Nah, jadi orang yang emosional itu gampang masuk sugesti itu. Ya. Kemudian orang mudah tersugesti faktor yang lain seperti orang yang memang belum dewasa. Ya, anak-anak itu gampang dipengaruhi. Orang yang belum dewasa ini bukan hanya dalam sisi usia ya, tapi juga pengalaman, pembelajaran otaknya itu ya. Bisa jadi orang yang secara umur banyak tetapi secara pengalaman intelektual ya, pengalaman berpikir, pengalaman ilmu pengetahuan ya, ataupun pengalaman hidupnya itu minim ya, sehingga dia juga gampang terpengaruh. Kemudian juga ada kelompok besar ya, kelompok besar atau mayoritas itu memang biasanya itu lebih gampang mempengaruhi orang. Artinya orang atau yang minoritas itu gampang dipengaruhi oleh kelompok mayoritas itu. Bisa juga iklan-iklan itu ya, iklan terus-terusan dibombardir oleh iklan itu. Itu gampang mensugesti orang, mempengaruhi orang ya. Maka kemudian orang itu menjadi mengikuti saran dari iklan itu untuk membeli produk, membeli jasa yang kadang-kadang itu produk dan jasanya bukan produk dan jasa yang benar-benar kita butuhkan. Ya, memang sengaja merangsang keinginan-keinginan kita untuk membeli produk-produk itu. Ya, lah termasuk rekan-rekan sekalian, atasan bawahan ya. Jadi kayak semacam di lembaga ya, komunitas ya, misalkan ada struktural gitu, ada struktur itu biasanya atasan itu lebih mudah mensugesti anak buahnya. Jadi bawahan itu lebih gampang tersugesti, terpengaruhi oleh orang yang dihormati ya. Orang yang dihargai itu lebih mudah. Contohnya tadi atasan kepada bawahan. Nah, terkait dengan orang yang kesurupan, sekali lagi kesurupan itu kan penyakit rekan-rekan sekalian. Maka dia perlu disugesti itu, perlu disugesti dengan kata-kata, tentu saja di sini adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang sehat, ilmu pengetahuan yang benar, yang lurus gitu. Ya, sehingga merubah mindsetnya itu, merubah keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Ya, memang biasanya masyarakat itu keyakinannya hanya katanya-katanya gitu. Hanya berdasarkan katanya-katanya ya. Mayoritas itu digambarkan di dalam Al-Qur'an itu tidak mengetahui ya, mereka hanya ikut-ikutan, menduga-duga saja. Maka perlu di sini untuk menyadarkan itu. Ya, untuk mengganti dengan keyakinan-keyakinan Al-Qur'an dan juga keyakinan-keyakinan yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Ya. Fa insyaallah ketika dia tersugesti ya, mengubah alam bawah sadarnya, mempengaruhi mindsetnya berubah, maka lantas perbuatannya akan berubah. Ya, dia akan menjadi sehat. Yang awalnya mudah gampang kesurupan itu tadi ya, gampang DTD, dissociative trance disorder, penyakit jiwa, maka jiwanya itu diperbarui, diperbaiki, disehatkan dengan kata-kata yang merubah mindsetnya itu dengan sugesti itu tadi. Ya, misalkan dengan orang yang dia hormati atau dia hargai, diberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat, yang mencerahkan ya. Kalau bisa dibuat suka ya, diajak untuk kajian yang baik atau membaca buku-buku yang sehat. Ya, itulah sugesti sebagai terapi kesurupan itu, tentang dahsyatnya kata-kata yang bisa merubah mindset seseorang sehingga merubah tindakan dan perbuatannya. Walhasil hasilnya adalah selamat, sehat, bahagia tindakannya, berbuah selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.